Selamat siang semuanya. Apa kabarnya teman-teman di sana? Insya Allah semuanya pada sehat walafiat ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di podcast kita Pancasila. Baik, saat ini kita akan berbincang mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat ya, etika dan nilai dasar pengembangan ilmu dengan saya Nabila Rodatul Nabawiyah Dan saya Nabila Nurpadila di Kita Pancasila. Mau bertanya nih, apa sih pentingnya Pancasila menurut dirimu? Menurut saya, pentingnya belajar Pancasila adalah supaya kita lebih tahu tentang dasar-dasar negara kita sendiri secara mendalam dan juga banyak manfaatnya. Salah satunya membentuk karakter generasi muda yang baik dan juga yang bermoral. Juga membantu memahami tentang hak-hak sebagai warga negara Indonesia dan memahami juga arti penting dalam mengenal Pancasila. Menurut saya begitu. Nah, bagaimana menurut kamu? Kalau menurut saya ya, pentingnya Pancasila adalah pembelajaran adalah untuk membentuk kepribadian pada diri sendiri dan mengubah karakter seseorang ke arah yang lebih baik nih, yang bisa bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain juga, mengetahui dasar-dasar negara. Begitu ya teman. Iya, berarti sangat penting ya Iya. mengenal Pancasila itu. Ya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan lebih dalam gitu, kan kita udah berkenalan nama kita masing-masing dan ternyata nama kita itu sama, Nabila. Ya, jadi dua Nabila ya Iya. kan? Nah, tetapi kita belum memperkenalkan prodi kita apa sih? Kampus kita di mana sih? Nah, kan pasti teman-teman bertanya-tanya gitu. Sekaligus saya mau bertanya nih ke Bila, apa sih planning atau mimpi yang akan Bila wujudkan ke depannya? Apakah mau bikin, saya mau bikin ini nih, jadi saya mau bertanya-tanya. Oke, tanpa basa-basi aja ya, kita langsung ke perkenalan. Dimulai dari Nabila aja ya. Oke, jadi perkenalkan nama saya Nabila Nurpadila. Saya prodi saya itu Teknik Informatika di kampus Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung. Nah, keinginan atau planning yang ingin saya buat gitu, karena jurusan saya Teknik Informatika gitu, saya ingin membuat sistem penyiram otomatis berbasis sensor kelembaban tanah. Kenapa? Karena kan mayoritas, jadi saya orang Garut. Jadi mayoritas orang Garut itu petani. Jadi saya ingin membuat sistem penyiraman otomatis gitu. Kenapa sih kamu berpikiran untuk membuat kayak alat seperti itu? Kan bisa secara manual nih disiram nih. Karena biar apa ya? Biar meringankan seorang petani dalam menyiram, apalagi pas musim kemarau. Nah, Oke. musim kemarau kan kayak keteteran. Jarang hujan ya. Jarang hujan, keteteran kan. Kalau ada alat itu bisa membantu meringankan beban si petani, dan ini juga dapat membantu masyarakat terutama petani dalam menghadapi musim kemarau. Proyek ini mencerminkan nilai Pancasila loh, Bil. Sila keberapa tuh? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, termasuk ke pengabdian Iya, nggak sih karena ya? bertujuannya membantu seluruh lapisan masyarakat, terutama para petani, mengakses teknologi sederhana untuk meningkatkan hasil pertanian dan kualitas hidup mereka. Gitu. Oke, itu mungkin dari keinginan dari saya, dan Mantap juga ya, semoga terwujud iya, ya. dan kamu bagaimana? Baik, perkenalkan nama saya Nabila Rodatul Nabawiyah. Saya juga sama nih, prodinya dari informatika juga ya. Tentu saja kalau kampusnya juga sama, dari Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung. Yang bertepatan di mana? Di Jalan Cipasung. Pada Kembang. Oke. Ngomong bertanya tentang Keinginan atau planning planning ya, tentang planning yang ingin saya wujudkan ya. Saya ingin
yang besar untuk membuat taman belajar berbasis daur ulang dengan tujuan untuk edukasi dan hiburan masyarakat nih. Dengan proyek ini didapatkan kebermanfaat membuat ruang terbuka hijau dengan memastikan semua warga negara memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan tersebut. Sekaligus juga mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat dan kayak menerapkan etika keilmuan ya, Pancasila khususnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu sih, semoga saya juga terwujudkan ya, itu keinginan yang besar. Soalnya kan di kampung saya tuh kayak gak ada taman gitu, buat taman hiburan tuh gak ada. Jadi saya pengen menciptakan lah, jadi biar bermanfaat juga bagi seluruh masyarakat. Gitu. Ya, terutama di lingkungan masyarakat di kampung saya lah intinya. Inilah ya, bagus sekali. Apa tadi tuh Membuat taman belajar berbasis daur ulang. Ternyata bagus sekali ya, keinginannya ingin diwujudkan untuk kedepannya. Nah, jadi aktivitas ilmiah kita tetap mesti didasari etika keilmuan Pancasila. Harus itu ya. Karena Pancasila adalah falsafah dan inti biologi bangsa. Tepat sekali. Pancasila sebagai falsafah atau filsafat bangsa, dan Pancasila juga disebut sebagai sistem filsafat karena Pancasila memenuhi ciri berpikir kefilsafatan. Saya mau bertanya nih, saya nggak tahu nih. Jadi saya bertanya nih. Kan di filsafat itu ada analisis linguistik. Ya. Menurut kamu apa sih itu analisis linguistik itu? Oke, baik, saya jawab. Jadi analisis linguistik yang saya pahami ya, yang saya baca-baca di internet itu, maksudnya adalah sebagai pendekatan untuk memahami nilai-nilai Pancasila melalui analisis bahasa dan makna filosofi yang tergantung di dalamnya dia. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami konsep-konsep kunci dalam Pancasila berdasarkan arti, istilah, dan pernyataan dalam konteks pemikiran filosofis. Jadi seperti itu kurang lebih. Nah, saya juga kurang memahami nih dia. Apakah kurang memahami tentang filosofis sila pertama Pancasila? Jadi apa sih makna filosofis dari sila pertama Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara di negara kita sendiri, Indonesia? Oke, boleh saya jawab ya. Menurut buku dan juga saya telusuri di internet nih, makna dari filosofis dari sila pertama itu adalah untuk mencerminkan nilai-nilai dasar spiritual dan moral yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Ada juga beberapa penjelasannya, itu kisaran 5 atau 6 penjelasan ya kalau nggak salah. Seingat saya yang pertama itu ada pengakuan atas keberadaan Tuhan. Jadi adanya Tuhan itu ada gitu kan. Sila ini juga menegaskan bahwa Indonesia mengakui Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari segala nilai kehidupan. Lalu yang kedua itu ada landasan moral dan etika yang menjadikan pedoman moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Yang ketiga itu ada persatuan dalam keberagaman agama yang termasuk menghormati keberagaman agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Kan ada beberapa agama kan ya di Indonesia tuh. Ada 6 gitu, total 6 dan kelima itu. Iya, yang termasuk Hindu itulah semacamnya. Yang keempat juga ada hubungan antara negara dan agama. Ini menunjukkan bahwa agama memiliki tempat penting dalam kehidupan bernegara. Yang kelima juga ada inspirasi pembangunan nasional yang mengilhami pembangunan yang tidak hanya mengejar kemajuan material.
Yang keenam juga yang terakhir nih, oh ternyata ada 6 ya. Pancasila sebagai dasar negara yang secara kolektif membentuk pandangan hidup bangsa Indonesia. Begitu. Oh, ya. ternyata makna filosofi dari sila pertama Pancasila itu ada 6 ya. Iya. Yang keenam itu dasar-dasar negara. Iya. Sebagai dasar negara. Oh, Iya. baik. Nah, selain itu juga Pancasila adalah sumber etika bagi kita karena Pancasila merupakan sistem etika. Artinya bahwa penilaian baik buruknya kita atau manusia di Indonesia ini, tindakan kita didasarkan pada nilai Pancasila, Bi. Oke, betul sekali. Disebut baik itu jika sesuai ya dengan Pancasila, dan dianggap buruk juga jika bertentangan dengan Pancasila. Bukan begitu? Ya, betul banget. Sudah selayaknya semua warga negara menyadari dan memahami itu. Tetapi analisa saya, contoh di masyarakat dulu nih ya, Festival Budaya Internasional, berbagai negara memamerkan kekayaan budaya mereka seperti tarian tradisional, makanan khas, seni dan kerajinan tangan. Masyarakat setempat dapat belajar ini menghargai keanekaragaman budaya di dunia, sementara peserta dari negara lain merasa dihormati karena tradisi mereka diapresiasi. Selain itu juga kegiatan ini seringkali dilibatkan kerja sama antar negara dalam hal perencanaan, pertukaran, delegalisasi, dan promosi perdamaian melalui budaya yang menciptakan hubungan baik antara bangsa-bangsa. Hal ini menurut saya itu sangat amat sesuai dengan sila kedua butir ke-10, yaitu mengembangkan hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain adalah penyelenggaraan. Saya juga punya fakta nih, Bi. Apa tuh? Fakta dan bukti yang sesuai. Fakta ini dalam di masyarakat nih, warga bergotong royong membersihkan lingkungan tanpa membedakan agama atau kepercayaan. Mereka bersama-sama menghadiri acara keagamaan satu sama lain untuk menunjukkan solidaritas dan penghormatan. Nah, ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat sudah sesuai, Sangat banget sesuai ya. sudah sesuai karena ini merujuk pada sila ke-1 butir ke-6 yang berbunyi mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi ini kita menyampaikan dua-duanya dalam butir berbeda tetapi sesuai dalam nilai Pancasila yang ada di sila kedua dan saya sendiri sila ke-1. Oke. Dengan begitu ya semua warga negara menjadi good citizen juga ya, yang mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila adalah identitas dan jiwa bangsa Indonesia. Segitu kali ya? Oh, ternyata udah di penghujung aja gitu. Iya udah ya, beres pembahasan makin kesini seru juga gitu. ya. Ternyata Oke. Pancasila itu kayak gini Iya. ternyata kalau Pancasila dibahas tuh seru juga itu. Makanya untuk generasi sekarang harus lebih mengenal dalam Pancasila itu gitu. Oke, mungkin itu cukup itu yang kita bahas kali ini. Thank you for watching di Kita Pancasila Podcast. Sampai bertemu kembali di podcast kita selanjutnya di episode 2. Bye bye.